Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini mohon maaf ya, kali ini videonya saya nggak tampilkan wajah saya karena saya membuatnya di rumah. Oke, materi untuk minggu ini kita masuk ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ada di LKS kamu halaman 42, di mana ukuran penyebaran data itu terdiri dari kuartil, desil, persentil, dan simpangan. Untuk hari ini saya akan membahas untuk data tunggalnya. Jadi kuartil, desil, persentil, dan simpangan data tunggal. Itu pertama kita ke kuartil dulu ya. Kita ke kuartil data tunggal. Di sini sudah saya siapkan. Oke, kuartil oleh saya sendiri, Dewi Febrianti. Nah, definisi dari kuartil sendiri itu adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing 25%. Kamu bisa lihat di sini ada gambar. Nah, ini ada garis, di mana garis ini dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing besarnya adalah 25%. Nah, ini K1, K2, K3 itu adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kuartil dibagi menjadi 3 bagian. Ada kuartil 1, kuartil bawah atau Q1, biasanya simbolnya pakai K atau Q ya, sama aja. Itu dibagi menjadi 1/4 bagian. Posisinya di sini. Kemudian ada kuartil 2 atau tengah, atau kuartil 2 bisa disebut sebagai median. Itu dia 2/4 bagian ya, atau 1/2. Kalau disederhanakan 2/4 menjadi 1/2. Dia posisinya di sini. Kemudian kuartil 3, kuartil atas, itu 3/4 bagian. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ya ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal kuartil data tunggal. Tentukan kuartil K1, kuartil bawah K1, kuartil tengah K2, dan kuartil atas K3 untuk data ini 1, 4, 5, 12, 4, 20, 14, 4, 18, 10, 7. Langkah pertama, kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini kan masih acak, kita urutkan ya. Kita urutkan nih 1, 4, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 20. Kalau sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita beri nama datanya. Nah, kita beri nama X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya sampai data ke-11, karena ini ada 11 data, jadi X11. Kita cari sekarang untuk K1 atau kuartil bawah, kuartil 1 ya. Langsung kita rumusnya seperti ini, sederhana. 1/4 dikali N, dimana N nya itu adalah banyaknya data, N nya ada 11 karena datanya ada 11. Jadi 1/4 dikali 11, 11 dikali 1, 11 dibagi 4, hasilnya 2,75. Nah, langsung kita bulatkan menjadi 3. Jadi X3, data ketiga adalah 4. Jadi kuartil 1 adalah 4. Jadi 3 ini untuk dia mencari kuartil keberapa? Kuartil ketiga. Kalau hasilnya 3 berarti dia langsung X3. Jadi kuartil ketiga. Kuartil ketiga sama dengan berapa ini? 4. Gitu. Kita lanjut ke kuartil 2. Dia 2/4 dikali N, sama dengan 2/4 kali 11. 11 dikali 2, 22. 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. 5,5 kita bulatkan ke atas ya, nak. Jadi hasilnya 6. Nah, 6 berarti otomatis dia jadi X6. Kamu lihat di sini X6 adalah 7. Ya, jadi kuartil kedua sama dengan 7.
Kita cari yang terakhir kuartil ketiga. Jadi 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 11. 11 dikali 3 jadi 33 dibagi 4 hasilnya 8,25. Kita bulatkan ke atas 9. Jadi X 9. Kamu lihat di sini X 9 hasilnya 14. Nah, itu adalah kuartil untuk data tunggal. Kita lanjut ya ke desil dan persentil. Nah, ini hampir mirip seperti kuartil, cuma dia agak ada tambahan rumusnya. Kita lanjut ya ke desil dulu. Pengertian desil di sini adalah nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi nih Bu tipe sedikit, menjadi 10 bagian sama besar, sehingga masing-masing bagian beranggotakan 10% dari data. Nah, ini rumus umumnya desil untuk data tunggal. DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Dimana I-nya itu yang ditanyakan. Misalnya yang ditanyakan desil ke-8 berarti D8, I-nya 8. Kalau yang ditanyakan D5, desil ke-5 berarti D5, I-nya 5. Gitu. Kalau N-nya ini adalah banyaknya data yang diketahui. Gitu ya. Rumusnya simple ya. Nah, kita lanjut ke persentil. Oke, persentil nilai yang membagi sebuah data terurut menjadi 100 bagian yang sama, sehingga masing-masing bagian beranggotakan 1% dari ukuran data. Nah, ini rumus umum persentil untuk data tunggal. PI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 100. Kalau tadi desil dibagi 10, nah persentil dibagi 100. I-nya yang ditanyakan persentil berapa, R-nya banyaknya data. Kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal desil. Di sini tentukan D8 dari data 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10, 5, 5, 12. Nah, penyelesaiannya langkah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, ini sudah Ibu urutkan. Nah, setelah diurutkan kita kasih nama. Nah, X1, X2, dan seterusnya sampai X10. Ini banyaknya data ada 10. Jadi N-nya 10. Kita substitusikan ke rumusnya. Tadi D8 ya kan, DI I dikali N plus 1 ya per 10. Nah, kita substitusikan I-nya kita ganti 8 karena yang ditanyakan adalah D8. N-nya itu banyaknya data ada 10 tambah 1 per 100 ya. Jadi 10 kali 1 10 tambah 1 itu 11. 11 dikali 8 88. 88 dibagi 10 hasilnya 8,8. Nah, lanjut kita, nggak sampai di sini. Ini kan ada 8,8. Kamu perhatikan. 8 di depan koma, kamu perhatikan ya, Nak. 8 di depan koma itu otomatis dia langsung menjadi X8. 8 di belakang koma, nah berubah menjadi 0,8. Karena ini diketahui X8, nah kamu ambil temennya setelah X8 ada X9, itu untuk pengurangannya. Jadi rumus selanjutnya seperti ini, D8 sama dengan X8 ditambah 0,8 dikali X9 min X8. X9 ini adalah setelah X8 gitu ya. Kita substitusikan, X8 berapa? 9 ya, X8 nya 9 ditambah 0,8 dikali X9 nya berapa? X9 nya 10 dikurang X8 tadi 9, 10 dikurang 9. Nah, 10 dikurang 9 sama dengan 1 dikali 0,8 hasilnya 0,8. 0,8 ditambah 9 hasilnya 9,8. Ya, jadi
Desil ke-8 dari data tersebut adalah 9,8. Oke, paham? Kita lanjut ke contoh soal persentil ya. Contoh soal persentil, diketahui data 6, 7, 9, 4, 3, 4, 7, 8, 5, 7. Nah, tentukan P20, persentil 20. Penyelesaiannya, langkahnya mirip seperti desil. Kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan seperti ini, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, kita beri nama. Nah, ini namanya X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, sampai dengan X10 karena banyaknya data ada 10. Kita substitusikan ke rumus persentil. Nah, P20, jadi I-nya diganti 20 karena yang ditanyakan 20 ya, Nak. Nah, ini banyaknya data. Banyaknya data ada 10, tambah 1 per 100. 10 ditambah 1, 11. 11 dikali 20 sama dengan 220. Nah, 220 dibagi 100 hasilnya 2,2 gitu ya. Kita masuk ke rumus selanjutnya. Nah, kamu perhatikan ini mirip seperti desil tadi ya. Angka 2 di depan koma yang ini dia otomatis jadi X2. Angka 2 di belakang koma dia jadi 0,2. Nah, karena ini diketahui X2, kamu ambil X setelah X2 ada X3 untuk pengurangannya ini ya. Yang di dalam kurung X3 dikurang X2. Kita substitusikan. X2 ada 4, X3 ada 4 juga. Jadi, nah seperti ini kita substitusikan ya. X2 nya berubah jadi 4. Nah, ini ditambah 0,2 dikali X3 nya 4 dikurang X2 nya 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 0 dikali 0,2 hasilnya juga 0. 0 ditambah 4 hasilnya 4. Jadi persentil ke-20 dari data tersebut adalah 4 gitu ya. Oke. Nah, itu adalah persentil dan desil. Sekarang kita lari ke simpangan rata-rata data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal. Nah, ini agak banyak, emang agak panjang ya, Nah ya. Simpangan rata-rata. Oke. Simpangan rata-rata ini definisinya adalah suatu ukuran yang menyatakan penyebaran nilai-nilai data terhadap rata-rata datanya, rata-ratanya. Nah, simpangan rata untuk data tunggal. Contoh soal. Nah, hitunglah simpangan rata-rata dari data 2, 4, 5, 7, 2. Jawab. Kalau ini, langkah pertama kita cari dulu nilai rata-ratanya karena namanya simpangan rata-rata. Jadi kita cari dulu nilai rata-rata. Nilai rata-rata simbolnya X bar. Kita cari nilai rata-ratanya, dijumlahkan semua data yang diketahui, dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 5, jadi 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 2 dibagi 5. Hasilnya 20 dibagi 5, hasilnya 4. Jadi nilai rata-ratanya 4. Nah, ini kamu simpen dulu. Nah, sekarang kita bikin tabel ya, biar lebih rapi aja. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, maka didapatkan Oke. Nah, kamu perhatikan tabelnya. Ini ada X ini yang data diketahui 2, 4, 5, 7, 2. 2, 4, 5, 7, 2. Kamu tulis ulang. Nah, ini X dikurang X bar. Ya, ini X bar ya, Nak. Jadi, 2 dikurang nilai rata-rata. Tadi 4 nilai rata-ratanya. Kamu kurangi satu-satu. 2 dikurang 4, hasilnya min 2. 4 dikurang 4, 0. 5 dikurang 4, 1. 7 dikurang 4, 3. 2 dikurang 4, min 2. Nah, ini kita mutlakkan.
Jadi hasil yang minusnya otomatis hilang. Kita mutlakan ya hasil yang tadi sudah dikurangkan dengan X bar, kamu mutlakan, jadi hasilnya menjadi positif semua yang minus. 20132. Nah tadi kan ini ada yang minus, setelah dimutlakan positif semua, hasilnya di total, di jumlah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 3 tambah 2 hasilnya 8. Nah kita masuk ke rumus simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan sigma n I sama dengan 1 xi min x bar per n. Jadi tadi nih yang 8 ini ya, ini 8 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 5. 8 dibagi 5 hasilnya 1,6. Jadi simpangan rata-rata untuk data ini adalah 1,6. Seperti itu ya nak. Kita lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku sini ada simpangan baku. Oke, ini pengertiannya dari simpangan baku itu dari suatu data. Simpangan baku dari suatu data adalah akar dari jumlah kuadrat simpangan dibagi dengan banyaknya data atau akar dari nilai rata-rata deviasi kuadrat. Kita lanjut aja langsung ke contoh soalnya. Ini simpangan baku data tunggal ya. Nah, di sini oke. Hitunglah simpangan baku dari data 7, 8, 9, 10, 11. Langkah pertama yang sama seperti simpangan rata-rata tadi, kita cari dulu nilai rata-ratanya. Jadi data diketahui, dijumlahkan semuanya, hasilnya dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 hasilnya 45, dibagi 5 hasilnya 9. Kamu bikin tabel lagi biar lebih rapi ya. Ini X nya 7, ini X, 7, 8, 9, 10, 11. Nah X dikurang dengan X bar, nilai rata-rata yang tadi ada 9. 7 dikurang 9 hasilnya min 2. 8 dikurang 9 hasilnya min 1. 9 kurang 9 0. 10 dikurang 9 1. 11 dikurang 9 2. Nah kita kuadratkan hasil dari pengurangan tadi. Jumlah data yang tadi ya, data dikurangi dengan nilai rata-rata, kita kuadratkan. Min 2 kali min 2 4 ya, min kali min plus. Min 1 kali min 1 1. 0 kali 0 0. 1 kali 1 1. 2 kali 2 4 ya, dikuadratkan itu berarti dikalikan bilangan itu sendiri ya nak. Nah kita jumlahkan hasilnya 10. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 hasilnya 10. Kita masuk ke rumus simpangan baku sama dengan sigma akar sigma dari x min x bar dikuadratkan per n min 1. Kita tinggal substitusikan saja sama dengan akar tadi x min x bar dikuadratkan ini ya sama dengan 10. Kita tulis ya 10. Nah ini dikuadratkan ya, 10 dikuadratkan sama dengan ini ibu ada kesalahan teknis. Seharusnya ini kan tadi sudah dikuadratkan, jadi bukan 100, tapi ini adalah 10 karena dia sudah dikuadratkan, jadi tidak perlu dikuadratkan lagi. Jadi 10 dibagi 4 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 ya. Oke. Akar dari 2,5 kita lihat di sini. Akar dari 2,5 di sini. Oke, ini akar di sini ya. Sepertinya ibu salah. Akar dari 2,5. Oke, kita cari di sini akar dari 2,5 ya. Oke, 2,5 ini diakarkan sama dengan 1,581138883. Kita ambil aja satu angka di belakang koma ya nak. Jadi hasilnya 1,5. Sini kita tulis 1,5. Jadi ini adalah hasil dari simpangan baku. Oke.
Ya, Ibu akhiri. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa ya nak, dicatat semua materi minggu ini, mungkin agak banyak ya. Kamu belajar pelan-pelan saja. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.